Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Ian Jaya Aquatic. Oke, pada kesempatan kali ini gue melanjutin record ini si Hanzo. Ini kan gue kasih nama si Hanzo ya. Ini update untuk hari kedua, dan sekarang posisinya dia udah nggak nyerang lagi, dia udah takluk sama betinanya. Tapi di sini sekali lagi gue kasih tahu, gue sangat beruntung nggak dibantai, nggak sampai mampus. Soalnya biasanya kalau size betina lebih besar ini bisa jantannya dibantai sampai habis. Tapi ini kondisinya nambah parah ya. Bisa dilihat ini, gue zoom dulu. Ini di kepalanya lecet, ngelupas, mutiaranya pada kayak gitu jadinya, botaknya. Nah, tuh dilihat bibir atasnya habis, kelihatan giginya. Ini untuk update hari kedua. Tapi yang ini, bibir ini udah mulai ke arah pemulihan ya. Nah, kayak kemarin baru dihajar itu parah. Ini betinanya udah kecobek terus ke media telur sarang, karena ini udah mulai agak turun sedikit pennya. Soalnya kalau betina yang ini karakternya ini nggak bisa diprediksi. Dia ini kadang turun sedikit, turun lagi, manjang sedikit lagi, tahu-tahu nelor aja gitu. Tapi nah, itu udah mulai agresif betinanya. Tapi si Hanzo udah mulai nggak respon. Mungkin dia lagi masa pemulihan. Udah ngakurin. Dia juga udah ngakuin kalau mungkin betinanya ini bukan ecek-ecek ya, betina galak. Sekali lagi, yang nggak kuat mental jangan tonton video ini ya. Maaf ya, ini bukan gua nggak sayang ikan, tapi ini memang resiko dalam proses breeding yang ekstrim ya masuknya. Sengaja gue campurin sama betina galak dan hasilnya seperti ini. Tapi ya semoga kedepannya sesuai harapan gua. Nanti nggak ada dia bantai-bantai betina lagi, biarpun diganti betina yang kecil. Untuk harapannya seperti itu ya. Karena memang bapak dia juga seperti ini dulunya. Ini galaknya minta ampun. Nah, kalau untuk di kepala ini kayaknya bisa pulih. Cukup di single tank nanti bisa pulih. Tapi nggak tahu ini nanti untuk bibirnya ini gimana ini. Habis soalnya bibir atasnya itu. Si Hanzo bibir atasnya habis. Kalau untuk ke badan, ke sirip ekor, pintel itu nggak ada robek, nggak ada dihajar. Cuma ngajarnya bagian mulut, bagian depan, bagian kepala. Kalau untuk betinanya pada sobek-sobek tuh ya. Dan di sisik bagian sini, bagian belakang nih, ini biasanya pada sobek, pada dihajar sama si jantan. Dia udah lebih kalem sekarang. Untuk Hanzo makan masih tetap lancar. Tapi mungkin ya bisa selamat kayak gini karena si Hanzo ini calon pejantan tangguh ya. Biasanya sih kalau yang pairing begini udah pasti jantannya habis. Biasanya ngambang di atas, dan dia enggak. Dia terhitung beruntung, selamat. Ini betinanya udah mulai di media buat nelor, udah mulai bersih-bersih,
kayaknya udah mulai mau nelor. Mungkin nanti beberapa hari ke depan kita lihat lagi. Ini masih suka ngisengin si Hanzo ya. Ini kucing gue berisik banget. Maaf ya teman-teman ya. Ini kucing gue namanya Spoleng, dia berisik banget, dia kolokan banget. Oke lanjut. Nah biasanya kalau untuk proses perjalanan seperti ini udah gue bilang lebih baik disekat atau dikeranjangin, jangan disatuin kayak gue kayak gini, soalnya ini sangat amat beresiko. Buat kalian yang sayang-sayang sama ikan, biar nggak terlalu lecet ya, nggak lecet ya bisa dibilang kalau disekat atau dikeranjang. Kalau ini gua ekstrim ya, ini breeding ekstrim. Sebenarnya buat cuma sekedar tes gesek sih ini, soalnya si Hanzo bakal jadi next indukan di farm gua. Dia udah nggak ngerespon si betinanya. Yang kemarin dia masih ngejar-ngejar, dia yang agak galak, dia yang agresif ke betinanya. Sekarang dia udah nggak respon, dia lebih cenderung menghindar. Nah seperti itu. Ini kemungkinan bisa jadi 1, 2, atau 3 hari lah. Kayaknya si betinanya juga pun udah mulai mau nelor, soalnya dia udah mulai gosong, kepalanya dia udah mulai ngangkat si betinanya. Ini nggak tahu nanti jadinya apa, ACDC mungkin ya, karena ini crossbreed. Ini crossbreed tuh, crossbreed Cencu sama F1 Kamfa. Mungkin untuk update kali ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ada perubahan yang signifikan, cuma kepalanya kehajar. Terus ini ngelupas, pada ngelupas, bisa dilihat kepalanya. Bibir udah ketahuan habis, tapi lagi masa pemulihan. Kepala kehajar, mutiaranya pada rusak, kulitnya ngelupas ini kalau begini. Tapi kalau kayak gini di kepala, bapaknya dulu pernah dan itu rapat lagi, mutiaranya tumbuh lagi. Nah nggak tahu nih kalau masalah yang bibir begini, gue belum paham. Ini baru juga soalnya sampai habis diajar kayak gitu bibirnya. Sorry nih, ada pantulan saya. Ini kepalanya nggak terlalu besar ya, di 17 cm, karena memang genetik bapaknya pun dia makin besar size badannya, nanti makin ngebom kepalanya. Dan dia udah nggak terlalu ini ya, lebih cenderung diam. Dan si betinanya udah mulai bersih-bersih tempat telur buat sarang dia. Ini crossbreed begini gue baru coba ini. Mungkin kalau anaknya bagus kita bisa lanjutin ya. Kasian juga ya, lihat deh. Yang nggak kuat mental mending jangan nonton ya. Apalagi aduh, untuk para kiper-kiper, maaf, ini bukan proses penganiayaan ikan, bukan. Cuma ini untuk edukasi, sharing, biar kita sama-sama tahu ketika kita akan breeding lohan dengan ukuran badan jantan dan betina yang sama atau nyaris sama, bahkan kayak gini lebih besar betinanya. Ini resiko nggak terlalu terberat kalau menurut gua. Soalnya yang terberat itu meninggal jantannya. Kalau ini masih agak beruntung karena dia nggak sampai meninggal, cuma luka parah.
bagian kepala sama mulut. Kalau yang berisik ya. Nanti kita lanjut update lagi nih kucing gue kolokan. Nanti kita lanjutin update-nya ya di next video. Sampai ikan ini bertelur, apakah nanti akan lulus gesek percobaannya? Karena ini kita tes gesek atau gimana? Yang penting intinya gue ngajarin si Anjo biar nggak terlalu galak sama betina. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa support channel gua dengan cara subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ada request konten pun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam dari gua, Ian Jaya Aquarium. No fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'll show you all the